Hai, kalian pasti sudah sering mendengar istilah insight. Tapi apa sebenarnya insight itu? Mari kita cari tahu lebih dalam. Nah, dalam aktivitas PR, sebelum kita memulai merencanakan program PR, kita perlu menggali terlebih dahulu apa yang disebut dengan insight. Tapi apa sebenarnya insight itu? Saya yakin kalian sudah sering mendengarkan. Nah, insight sendiri adalah wawasan mendalam tentang sebuah objek atau situasi. Jadi, insight ini berupa data yang bisa kita gali untuk memahami sebuah situasi, sebuah isu, bahkan hingga perilaku seseorang kenapa melakukan hal tersebut atau hal tertentu. Dari insight sendiri, itu ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah ternyata insight itu berupa pengamatan dan pemahaman tentang realitas, perilaku, dan kepercayaan dari masyarakat saat ini. Bisa jadi berupa tren. Kenapa sih tren ini muncul? Atau kenapa sih isu ini bisa muncul? Nah, itu informasi mendalamnya, data yang dalam dari informasi tersebut itu disebut dengan insight. Kemudian yang kedua, pemahaman yang lebih tentang motivasi dari seseorang ketika dia melakukan sebuah tindakan atau perilaku. Nah, ini ada kaitannya dengan perilaku konsumen atau customer journey. Kenapa sih orang tertentu itu melakukan aktivitas tersebut? Kenapa ada orang yang dia lebih percaya belanja di toko yang real daripada belanja di toko online? Kenapa ada orang yang gampang sekali percaya dengan influencer, tapi ada juga yang nggak terlalu percaya sama influencer? Nah, informasi-informasi tersebut kita gali dan itu adalah insight-nya. Kemudian yang ketiga, komponen ketiga adalah insight merupakan pemahaman tentang kesenjangan antara perilaku dan keyakinan audiens. Jadi misalnya nih, seseorang itu dia melakukan sesuatu, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kepercayaan dia gitu, atau tidak sesuai dengan keyakinan dia. Nah, ini penyebabnya apa? Kesenjangannya itu karena apa gitu, gapnya itu apa? Nah, itu adalah insight. Nah, informasi-informasi ini adalah informasi yang sangat penting yang bisa kita jadikan patokan sebelum kita membuat program. Tentu saja di samping itu juga ada informasi lain, misalnya kondisi pasar, tren terkini, kemudian juga teknologi apa yang paling berpengaruh sekarang. Nah, itu juga informasi-informasi penting yang bisa kita ramu sebelum kita menentukan kita mau membuat program apa. Kemudian, dari mana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan insight ini? Ada beberapa hal sebenarnya perlu kita gali ya. Yang pertama, ternyata insight ini kita bisa dapatkan dari closest circle atau circle terdekat kita, orang-orang terdekat kita. Bisa jadi teman-teman kita, keluarga kita, atau orang-orang yang berada di perumahan kita misalnya ya. Kemudian ada juga lingkungan. Kita bisa mendapatkan informasi tentang insight ini dari lingkungan. Lingkungan ini bisa luas banget. Misalnya lingkungan pertemanan Anda di kampus atau di kantor, atau Anda bisa melihat situasi ketika di pasar misalnya lingkungannya seperti apa. Nah, lingkungan di sini yang dimaksudkan tidak hanya sekedar tempatnya, tetapi juga bagaimana aktivitas orang-orang yang berada di dalamnya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan insight dari yang namanya customer journey, atau kita mencari tahu sebenarnya seseorang ini mulai dari dia membutuhkan sesuatu atau dia mengidentifikasi dia membutuhkan sesuatu sampai memutuskan untuk membeli sesuatu itu gimana jalannya. Apakah dia langsung ke toko, ataukah dia mencari rekomendasi dulu, atau misalnya nih dia sebenarnya merasa nggak butuh apa-apa, tapi dia melihat teman-teman sekelilingnya itu menggunakan hal yang serupa, maka dia juga jadi ingin, akhirnya jadi punya kebutuhan untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian juga kita bisa mendapatkan insight dari news and trends. Jadi berita-berita terkini, kemudian tren-tren terkini, isu-isu terkini itu juga merupakan salah satu data yang bisa kita gali, yang bisa kita cari sehingga kita bisa mendapatkan insight-nya. Kemudian juga nih tentu saja kita bisa mendapatkan insight dari sosial media. Interaksi orang-orang di sosial media atau hal-hal apa yang sedang menarik perhatian orang di sosial media itu juga merupakan insight yang bisa sangat menarik dan bisa saja membuat kita tuh jadi punya ide untuk melakukan sesuatu.
Dan yang tidak kalah penting, karena sekarang sudah eranya 4.0 mau masuk ke 5.0 ya, tentu saja kita berbicara juga tentang internet atau big data. Jadi informasi yang berada di internet itu sebenarnya adalah data-data yang menunggu untuk kita olah, menunggu untuk kita dapatkan insight-nya seperti apa sehingga kita bisa memanfaatkan itu untuk merancang program. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita collecting data yang banyak tadi. Karena tadi kan kita tahu datanya itu bisa dari mana aja gitu ya. Informasi yang berada di sekitar kita atau data yang berada di sekitar kita itu semuanya adalah data mentah. Nah, supaya bisa menjadi insight, maka kita harus melakukan riset yang mendalam. Riset yang mendalam di sini itu tidak harus selalu sifatnya kita sebar survei ke 1.000 orang atau kita melakukan observasi selama 3 bulan. Tidak perlu seperti itu. Justru bisa jadi survei dan observasi itu malah sebenarnya adalah langkah mengumpulkan datanya, tapi kita belum mengolah datanya. Nah, terus bagaimana caranya kita mengolah datanya? Ya, nah cara mengolah datanya itu bisa dengan beberapa tools. Yang pertama kita bisa menggunakan Pestler. Nah, Pestler itu mungkin Anda juga sudah pernah pelajari di kuliah-kuliah sebelumnya. Pestler adalah tools yang bisa kita pakai untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Kemudian kita juga bisa menggunakan SWOT atau TOWS, di mana si SWOT ini itu berguna untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sekiranya itu bisa dipakai oleh brand atau perusahaan. Kemudian kita juga bisa menggunakan fishbone, di mana fishbone ini adalah alat untuk mengidentifikasi sebenarnya akar permasalahan kita itu apa sih. Ya, nah dari Pestler, SWOT, dan fishbone ini datanya itu setelah kita cari tahu mendalam, bisa kita pakai nanti untuk mengidentifikasi target audiens kita itu empathy map-nya kayak apa sih. Nah, saya yakin teman-teman juga udah sering dengar istilah empathy map ya, bahwa empathy map itu merupakan alat untuk mengidentifikasi target audiens kita secara lebih spesifik, sehingga kita lebih kenal dia itu karakternya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, dan kita bisa menyelaraskan strategi kita dengan karakter mereka. Data-data yang tadi kamu kumpulin dari closest circle, dari lingkungan sekitar, customer journey, news trends, social media, big data internet, itu sebenarnya adalah proses yang disebut sebagai fact finding. Nah, fact finding ini mengumpulkan data, mengumpulkan insight, atau yang kita sesuai dengan judul kita hari ini adalah insight gather. Jadi kita kumpulkan semua datanya, kita olah tadi lewat Pestler, lewat SWOT, dan juga fishbone. Kemudian nanti dari situ kita tentukan, ternyata permasalahan kita adalah A, B, C. Setelah itu kita identifikasi lagi dengan permasalahan seperti itu tadi ya. Siapa sih yang harus kita jadiin sasaran? Siapa sih yang harus kita jadikan target? Tentang target tentu saja nanti pembahasannya di pertemuan berikutnya ya. Nah, dari sini setelah kita menentukan insight-nya seperti apa, kita udah ketemu nih insight-nya seperti apa, itu jangan lupa insight itu harus kita sajikan secara tepat. Kita harus kelola dan sajikan secara tepat. Jangan sampai data yang sudah kita dapatkan dari fact finding tadi itu disajikan begitu saja, tidak diolah. Ya, jadi harus diolah dulu, yaitu tadi lewat Pestler, lewat SWOT, dan fishbone. Kemudian kita harus sadar bahwasanya insight ini adalah kuncian untuk melakukan berbagai macam hal secara lebih tepat. Ya, kalau kita bisa menemukan insight-nya dengan benar, kemungkinan besar kita bisa merancang program yang sifatnya lebih efektif dan lebih efisien, sehingga kita nggak buang-buang sumber daya gitu. Kemudian juga lebih tepat sasaran, karena ya kita udah tahu insight-nya apa. Kemudian lagi, teman-teman juga harus tahu bahwasanya kalau kita nggak punya insight yang jelas, kalau kita nggak tahu insight-nya apa, kita akan sulit sekali menentukan the right problem or needs.
ya. Kita susah karena kita nanti akan meraba-raba sebenarnya kebutuhan brand kita sekarang apa sih, sebenarnya kebutuhan perusahaan kita sekarang apa sih. Nah kalau kita nggak punya insight-nya nih, kita jadi nggak bisa mutusin. Kurang lebih seperti itu. Penjelasan berikutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu lagi.